Kita akan membaca firman Tuhan Yeremia pasal 51 ayat 11 sampai yang ke-19. Saya himbau untuk seluruh jemaat membuka Alkitab dan kita akan membaca bersama-sama Yeremia pasal 51 ayat 11 sampai yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena baik sucinya. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel. Perbuatlah penjagaan, tempatkanlah orang-orang jaga, persiapkanlah penghadangan, sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap penduduk Babel. Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, yang mempunyai kekayaan besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai.
Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri. Sungguh pun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang, tetapi orang akan mengangkat peki pertempuran terhadapmu. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal buminya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, dengulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaaraannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung ruangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan menjadi buah cekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membuat segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus yang tahu, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih berdiri, kita akan masuk di dalam khotbah dan kita akan memulai ibadah ini. Saya tidak percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan hadir di setiap rumah yang pada saat ini mengadakan ibadah. Kidung Jemaat 242.
di surga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami, supaya apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua Bapa, pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja saat ini. Tuhan berkati jemaat-Mu, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang mengikuti rangkaian ibadah melalui live Facebook dan YouTube. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali melayani Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah maupun di tempat ini. Ungkapan syukur kami nyatakan kepada Tuhan Yesus Kristus sebab kebaikan-Nya yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita berada di tengah-tengah zaman yang penuh ancaman, yang penuh dengan tantangan, tetapi yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu Dia nyatakan di setiap kehidupan kita, orang yang percaya dan beriman kepadanya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Inilah zaman Elia. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan kuasanya di tengah-tengah zaman. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakan lahirkan Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu
ini Tuhan dilakukan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan rasa ungkapan syukur kami di dalam Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan kami, maupun yang berupa kolektor, persepuluhan, misi, janji iman, bahkan seluruh hidup kami persembahkan ke hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan kami dapat memperluas kerajaan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan, mengalami setiap permasalahan, mulai dari kesehatan, keuangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, bahkan seluruh masa depan yang kami serahkan ke dalam Tuhan. Dan kami yakin Engkau akan menjawab setiap permasalahan yang kami hadapi. Engkau akan memberikannya tepat pada waktunya, karena kami yakin setiap jawaban akan indah pada waktunya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan,
banyak. Ya Bapa, Engkau mengasihi kami. Engkau sangat peduli kepada kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati kasih Tuhan. Baik kami yang ada di gedung gereja saat ini, maupun semua jemaatmu, umatmu, saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang mengikuti rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Sungguh kami merasakan kasih-Mu, menikmati kasih-Mu, dan tidak meragukan kasih-Mu Tuhan bagi kami. Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini, kami percaya akan kasih Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran, dan kami semua yang mendengar dengan sungguh-sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh peralatan yang kami gunakan supaya dapat berfungsi dengan baik, dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk pelayan-pelayan Tuhan, jemaat yang ada di rumah. Shalom. Ya, silakan duduk kembali. Saya buka masker saya ya, karena di gereja kita hanya pelayan-pelayan saja dan jarak kita juga cukup jauh. Kita masih ya melaksanakan ibadah secara ya virtual ya, online ya. Ya, ini satu anugerah Tuhan juga kepada kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Dia, untuk tidak mengkhususkan satu waktu, yaitu hari ini, hari Minggu ya, datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita adalah ya firman Tuhan untuk kita hari ini. Ya, adakah Ia mengulur waktu? Ya. Tolong Aldo LCD-nya. Ya. Adakah Ia mengulur waktu? Di dalam Lukas pasal 18 ayat 7, ya kita akan merenungkan secara keseluruhan satu perikop ini. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, firman Tuhan katakan, apakah Dia mengulur waktu? Mengulur-ulur waktu ya. Ya, ini jadi adakah Ia mengulur waktu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun kadang ya dalam praktik ini kita melihat sepertinya Tuhan mengulur waktu. Ya, secara khusus keadaan yang kita alami, dulu kita berpikir 3 bulan wabah ini akan berakhir. Ternyata tidak juga. Kita sudah berdoa, mungkin setengah tahun. Ternyata tidak juga. Mungkin 1 tahun. Ternyata tidak juga. Ini sudah masuk tahun yang kedua. Wah, apakah Tuhan mengulur-ulur waktu untuk mengangkat virus ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 18 ayat 6 berkata begini. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Adakah dan apakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, apa Allah tidak segera menolong? Apa Allah membiarkan saja nanti setelah manusia itu kewalahan baru ditolong, kira-kira begitu? Apakah Allah mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang saat kita menghadapi berbagai persoalan atau pergumulan hidup, dan kita sudah berdoa terus kepada Tuhan, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, kita terus sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kok belum kunjung tiba jawabannya.
kok belum ada pertolongan Tuhan. Nah kemudian kita mulai bertanya, apakah Tuhan memperlambat-lambat untuk menolong? Apakah Tuhan ini ya menunda-nunda, mengulur-ulur waktu? Kenapa tidak Tuhan tolong kita? Saudara, memang ada kalanya ketika kita berdoa sekarang langsung dijawab Tuhan. Ada kalanya ya cukup lama kita berdoa baru dijawab Tuhan. Ada kalanya sudah sedemikian lamanya kita, tapi toh belum dijawab Tuhan. Nah, apakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Apakah memperlambat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Ya, sebab apa? Waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Tetapi dari sisi kita, kadang-kadang kita merasa, ini kok lambat sekali nih Tuhan ini bertindak. Kok lambat sekali Tuhan ini menolong. Ya, jadi memang bisa saja Tuhan belum menolong saat ini. Karena memang ada sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, dalam rancangannya itu harus tergenapi. Nah, untuk itu, apa yang harus kita lakukan ketika Ia belum mengabulkan permohonan kita? Jadi, Bapak Ibu, sekarang kita punya permohonan karena ada pergumulan. Nah, kita melangkah terus dalam permohonan itu. Tetapi, sudah sekian lama kita berjalan dengan permohonan itu, belum kunjung tiba jawabannya. Kenapa Tuhan memperlambat? Apakah Tuhan memperlambat? Ya, mengulur-ulur waktu. Adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Ya, tentu tidak. Kenapa? Karena memang masih harus kita jalankan. Ada di depan sana nanti jawabannya. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus ya kita lakukan sebelum kita menerima jawaban dari doa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Mungkin ada yang sudah berdoa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, belum dijawab Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama adalah melalui peristiwa, ya, satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang ada seorang janda yang punya masalah, punya pergumulan, dan dia ingin supaya perkaranya dibela oleh seorang hakim. Tetapi persoalannya adalah hakim ini adalah hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang lalim. Ya, namun ibu yang mengalami persoalan ini, ibu yang mengalami pergumulan ini, janda yang miskin ini, yang tidak punya daya, tetapi dia tetap terus melangkah. Dia tetap menjumpai hakim yang lalim itu untuk membela perkaranya. Nah, kebenaran firman Tuhan melalui peristiwa perumpamaan ini, ya, kita mau belajar kebenaran firman Allah. Kebenaran ini mengatakan bahwa yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita ya mengalami beban pergumulan dan kita sudah berdoa tapi belum kunjung tiba jawabannya, maka teruslah berdoa kepada Tuhan. Teruslah berdoa dan jangan sampai kehilangan pengharapan. Percaya bahwa doa-doa kita tidak sia-sia. Terus berdoa. Karena begini Bapak Ibu, bisa saja di titik tertentu kita merasa ya Tuhan tidak akan kabulkan doa kita. Tuhan tidak jawab lagi kita. Udah berhenti saja berdoa. Tidak usah lagi berdoa. Tidak lagi berharap kepada Tuhan. Dan menganggap doa kita menjadi sia-sia. Itu sebabnya ada orang-orang yang bergumul. Mulai kehilangan pengharapan ketika dia merasa belum kunjung tiba jawaban itu. Kemudian dia rasa ini Tuhan sudah tidak akan jawab doa saya. Dan bahkan ada orang-orang yang mulai mencari kekuatan lain, mencari pertolongan lain, mencari alternatif sehingga tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ada orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan karena ada pergumulan, ada persoalan yang dihadapi. Dia sudah berdoa tapi belum kunjung tiba jawabannya. Akhirnya imannya lemah. Akhirnya dia kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada situasi yang ada, dan akhirnya meninggalkan jalan Tuhan. Seseorang pernah bercerita kepada saya,
Ya, dulu mereka pengikut Tuhan. Orang tuanya pengikut Tuhan. Kemudian keluarga ini mengalami pergumulan berat. Ya, semuanya sakit, tidak kunjung sembuh. Ya, yang bercerita ini adalah saudara ini bercerita bahwa orang tuanya, orang percaya tadinya berdoa kepada Tuhan, datang ke gereja tapi tidak kunjung sembuh. Kemudian orang tuanya kecewa dan akhirnya mencari jalan keluar yang lain, alternatif. Saudara, ternyata jalan keluarnya adalah ikuti jalan lain, jangan lagi mengikuti jalan Tuhan. Dan akhirnya orang tuanya bersama keluarganya, anak-anaknya dibawa ke jalan lain, tidak lagi mengikuti jalan Tuhan. Saudara, kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, merasa sia-sia datang kepada Tuhan, dan akhirnya menjadi pribadi yang mengambil jalan lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, jangan sampai kita kehilangan pengharapan, jangan sampai kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, jangan sampai kita berkata doa-doa kita adalah sia-sia. Saudara, jangan sampai kita berkata seperti itu. Perhatikan, dari perumpamaan ini kita melihat apa yang dilakukan oleh janda yang miskin ini, yang meminta supaya dia dibela. Ya, dikatakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Selalu datang, hari ini datang, ditolak, diusir. Besok datang lagi, besok datang lagi, terus jadi ada satu usaha yang gigih. Dia tidak punya keuangan untuk dapat memberikan dana kepada pengacara atau meminta langsung kepada hakim, oh hakim, ini uang saya, tolong bela. Tidak. Perhatikan, hakim ini adalah hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah. Ada kemungkinan hakim akan menolong perkara seseorang jika orang yang meminta kepadanya untuk dibela dia punya uang. Ada kemungkinan. Mengapa ditekankan janda ini janda yang miskin? Dia punya uang. Siapa yang mau mengurusi? Siapa yang mau minta supaya perkaranya dibela? Saya yakin dan percaya janda ini tahu persis bahwa dia punya kesempatan, dia punya sesuatu yang benar. Dia tahu bahwa kalau hakim mau membela dia adalah di pihak yang benar. Dia bukan di pihak yang salah. Dia tahu bahwa perkara ini bisa ditolong. Dia tahu bahwa dia memberanikan diri. Ini perkara saya adalah perkara yang selayaknya aku akan ditolong. Aku akan ditolong sebab bukan kesalahan bagiku. Artinya begini Bapak Ibu, kalau janda itu memang dia melakukan kejahatan, dia nggak perlu dibela. Dia tinggal diambil keputusan untuk masuk dalam hukuman penjarakah apakah. Tapi dia minta supaya haknya, belalah hakku terhadap lawanku. Jadi dia punya sesuatu yang dapat ditunjukkan kebenarannya. Hanya dia butuh supaya dia dibela oleh hakim. Tapi persoalannya, dia nggak punya uang untuk menyuap, untuk memberikan uang, untuk memberikan dana kepada orang-orang yang akan membela dia. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi dia yakin dan percaya dia punya hak untuk mendapatkan pembelaan dari hakim itu. Dia punya hak, dia punya kesempatan untuk dibebaskan dari persoalan itu. Dia punya hak untuk itu dan dia berani terus datang. Artinya begini, saya yakin dan percaya janda ini benar, tetapi dibuat oleh lawannya untuk dipersalahkan. Tapi janda ini yakin bahwa dia tidak salah. Dia minta pembelaan, tapi dia tidak punya kekuatan supaya hakim membela dia, supaya ada pengacara untuk peduli sama dia. Tampaknya hakim baru peduli kepada orang-orang yang punya uang. Bahkan begini, bisa terjadi kalau hakimnya hakim yang lalim itu, sekalipun seseorang ada kesalahan karena dia disogok dengan uang,
ada kalanya ya, atau bisa terjadi karena sudah disuap dulu hakimnya, maka yang salah ini bisa jadi benar, bisa dibebaskan dari hukuman karena disuap. Nah, janda ini tidak punya uang, tapi dia tidak salah, maka dia minta pembelaan. Nah, dia terus datang karena dia merasa di dalam posisi yang benar, sekalipun hakim yang lalim itu tidak peduli kepada dia, dia selalu datang terus menerus. Mungkin juga dilecehkan, dihina, diomongin dengan kata-kata yang tidak baik, diusir, hanya menyusahkan saja. Ayat 4 berkata, beberapa waktu lamanya. Jadi tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Ya mungkin kalau terus ditolak, ya mungkin saja sang janda akan bilang, ya udahlah, nasibku sudah begini. Ya kalah sudah, saya nggak apa-apa lah. Ya di penjara sudah. Kalau memang tuduhan itu, ya diberikan tuduhan kesalahan itu ada pada saya, sudahlah, pasrah saja. Tidak, dia tidak lakukan itu. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ditolak. Tapi ibu ini, janda ini terus datang, tidak henti-hentinya, tidak lelah, tidak patah semangat, tidak kehilangan pengharapan. Dia tidak berhenti untuk berjerih lelah. Dia berjuang. Yang dapat dia lakukan hanya datang saja. Dan berbicara bela aku, itu saja. Tidak ada yang lain. Dia hanya melangkah datang dan bicara belalah aku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ya, kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ya, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kegigihan seorang janda yang terus datang minta dibela haknya, karena dia ada di dalam posisi yang layak untuk dibela. Tetapi persoalannya adalah hakim yang lalim. Namun karena kegigihan daripada sang janda ini terus menerus, akhirnya hakim pun berkata, udah, saya benarkan saja dia. Baiklah, aku akan membenarkan dia. Supaya apa? Supaya jangan terus datang dan akhirnya menyerang aku. Rupanya ya sang hakim ini melihat betul, ini ibu janda ini luar biasa, gigih sekali. Mungkin juga berkata, ini tidak tahu malu. Ya ini terus menerus. Ini orangnya kok ngotot terus, kok datang terus. Ini, waduh, ini luar biasa. Kalau saya biarkan saja, tidak saya tolong, ini susah kita dibuatnya. Ini kalau kira-kira gambaran sekarang begini. Kalau ada masalah, kemudian kita datang terus, nanti ada wartawan. Ya ada orang foto-foto, kasih video, nanti diviralkan ini. Wah, daripada viral kemana-mana, ya udah selesaikan aja masalahnya itu. Udah selesaikan, biar nggak repotin. Ya kan? Namun karena janda ini yang menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, usaha janda ini membuahkan hasil. Tidak peduli apakah ini diberikan karena sang hakim merasa disusahkan, tidak peduli. Ya, yang penting adalah yang aku lakukan berhasil. Aku minta dibela hakku. Ya, yang aku lakukan hanya bisa yang ini saja. Tetapi walaupun yang aku lakukan hanya sebatas ini saja, ya, aku yakin dan percaya aku akan mendapatkan hasil. Usaha janda ini membuahkan hasil, Bapak Ibu. Situasi yang kita alami saat ini hendaklah menyadarkan kita bahwa kita ini lemah, terbatas dan sangat membutuhkan Allah. Maka teruslah berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa.
Seperti yang saya katakan, Tuhan tolonglah mujizat-Mu terjadi, pandemi ini selesai Tuhan. Waktu gelombang pertama kita begitu antusias berdoa, semangat, yakin Tuhan menolong kita. Tetapi faktanya justru terjadi gelombang berikutnya yang lebih dahsyat. Ada varian-varian baru dan kemudian kita terus berdoa, Tuhan tolong. Kita berdoa tetapi belum kunjung tiba. Adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Adakah Tuhan memang tidak mau menolong kita? Adakah Tuhan membiarkan kita? Kemudian kita mau mencoba melihat orang-orang yang meninggal karena pandemi. Tuhan, sudah banyak yang meninggal Tuhan. Orang-orang banyak meninggal Tuhan. Anak-anak, ya orang tua, ya kakek, nenek juga dipanggil oleh Tuhan melalui pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong kami, angkatlah pandemi ini. Kita mulai ada di dalam rasa ketakutan. Semuanya sepertinya porak-poranda. Adakah Tuhan mengulur-ulur waktu? Tidak. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita terus berdoa. Kita terus bersandar kepada-Nya. Dan memang ini masih waktu kita untuk berdoa. Masih Tuhan izinkan memang kita harus terus berdoa. Terus berdoa. Bukan berarti Tuhan tidak mau menolong kita. Namun ketidakmampuan kita melihat jauh ke depan. Jadi boleh dikatakan kita sekarang berada di jalan yang sedang berjalan pada saat ini. Dan di sini ada pergumulan, kita sudah berdoa. Maunya kita, sekaranglah Tuhan angkat beban ini. Sekaranglah Tuhan angkat persoalanku. Tapi Tuhan belum mengangkat. Sebenarnya Tuhan sudah punya waktu untuk mengangkat beban itu. Nah kita terus melangkah sambil terus berdoa dan tiba pada titik apa yang sudah ditentukan oleh Allah, disitulah Dia menolong kita. Amin, amin. Di situ pasti ditolong. Ya, tetapi Tuhan belum menolong kita. Bukan berarti Tuhan mengabaikan kita. Bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Ya, ada maksud Tuhan mengapa belum Tuhan tolong sampai saat ini. Ada maksud Tuhan dalam satu peristiwa yang lain. Ketika Marta Maria memberi informasi kepada Yesus, Guru, orang yang Engkau kasihi sakit, datanglah segera. Tapi Yesus tidak datang segera. Justru Yesus menunda. Ya, sampai akhirnya apa? Lazarus pun mati. Ya. Itu sebabnya ketika Yesus datang dan Lazarus sudah mati, bahkan sudah 4 hari, mereka berkata, terlambat Tuhan, terlambat Guru, udah mati. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat, karena memang programnya Tuhan, rancangan Tuhan sudah ada, bahwa memang harus terjadi demikian, harus meninggal dulu Lazarus, supaya orang-orang melihat kuasa Tuhan yang membangkitkan orang mati. Jadi Tuhan tidak berlambat-lambat. Tapi memang programnya untuk Lazarus adalah harus mati dulu. Program Tuhan buat kita nggak tahu. Tetapi kalau kita masih bergumul saat ini, bukannya Tuhan mengabaikan kita, bukannya Tuhan tidak peduli dengan kita, bukannya Tuhan mengulur-ulur waktu, tidak. Tetapi ini masih waktunya bagi kita untuk terus berjuang dan terus berdoa dan terus mempertahankan iman percaya kita. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan karena Tuhan belum tolong kita, karena mujizat belum terjadi sekarang. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan kepada Yesus. Jangan sampai tidak percaya, tetapi berjuanglah. Janda ini terus-menerus datang, terus-menerus sebelum diselesaikan persoalannya, sebelum hakim membenarkan dia tidak henti-hentinya, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa, dia tidak meratapi dirinya yang tidak punya kemampuan apa-apa. Yang dia lakukan adalah datang terus, datang terus, datang terus. Terserah apakah hakim itu karena dijawab karena sudah jengkel, itu urusan hakim. Ya, urusan janda ini adalah dia mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan, yang walaupun sangat-sangat sederhana. Kenapa? Hanya dia tahu dia datang minta dibela itu saja. Inilah menunjukkan kepada kita nggak bisa buat apa-apa.
Yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang perlu kita lakukan teruslah berdoa. Ya, bagi saudara-saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan, ya puji Tuhan, haleluya, itu waktu untuk saudara. Ada yang sudah disembuhkan mengalami mujizat daripada COVID itu waktu untuk saudara. Tapi ada masih harus bergumul, harus menderita, harus membutuhkan oksigen. Jangan kecewa, jangan putus asa, terus berdoa, berserah kepada Tuhan. Ketika Tuhan belum jawab doa-doa kita, itu berarti kita harus terus berdoa, berserah kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Jangan putus asa. Jangan sampai tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai seperti contoh yang saya katakan, itu kisah nyata. Dia tinggalkan jalan Tuhan. Ya, karena ada saran-saran lain, ada jalan lain yang akan menolong mereka. Tetapi jalan itu akan menghancurkan hidup mereka. Bukan hanya bapak itu, tapi keturunannya semua tidak lagi mengikuti jalan Tuhan. Ironis, bukan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika doa-doa kita belum dikabulkan, ketika kita masih mengalami beban yang berat ini, mungkin juga semakin berat, melalui perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Apa yang kita lakukan? Yang kedua, tetaplah percaya bahwa Allah adalah Bapa kita yang baik. Ia memberi yang terbaik kepada kita, anak-anaknya, tepat pada waktunya. Mari kita bandingkan dengan hakim yang lain. Nah, di sini mau berbicara, coba lihat ini hakim yang lain. Hakim yang tidak takut akan Allah ini loh, akhirnya mengabulkan juga permintaan janda ini, yang miskin ini, yang hanya merepotkan ini. Coba bandingkan dengan Bapa kita yang baik. Bagaimana mungkin Bapa tidak memberi yang terbaik kepada kita kalau kita terus datang kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 6 berkata, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Orang-orang pilihannya, orang-orang percaya, saudara dan saya. Kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya, kita pengikut Kristus. Kita akan dibenarkan yang siang malam berseru kepadanya. Wow, enggak mungkin dong Tuhan tutup mata, padahal kita siang malam, yang artinya terus menerus. Gambarannya seperti janda tadi yang terus menerus, tiada lelah, tiada rasa malu diabaikan, rasa sakit hati diabaikan, rasa dibuang diabaikan. Yang terpenting datang terus tanpa kehilangan semangat sampai membuahkan hasil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Siapa orang pilihannya? Saudara dan saya. Coba lihat kiri kanan. Pelayan-pelayan Tuhan yang di rumah, mungkin ada bapak ibu yang sedang mengikuti khotbah ini. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkaulah orang pilihan itu. Halo, saudara orang pilihan, amin. Halo orang pilihan. Orang pilihan jangan mudah putus asa. Orang pilihan jangan mudah ngambek. Ya, orang pilihan jangan mudah patah semangat. Orang pilihan jangan mudah dibelokkan kepada jalan yang lain. Orang pilihan harus tetap berserah kepada Tuhan. Orang pilihan harus terus siang malam berseru kepadanya. Tuhan tidak ulur-ulur waktu. Tuhan tidak sengaja membiarkan kita. Tetapi memang ada waktunya Tuhan. Hanya persoalannya kita tidak mengerti waktunya Tuhan. Kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau hari ini kita berdoa dan belum Tuhan jawab doa-doa kita, saudara ketahuilah ceritanya belum selesai. Perjalanan hidup kita belum selesai. Jadi melangkahlah, ceritanya belum selesai. Berarti saya mau hadapi terus dan tetap berdoa, tetap berserah kepada Tuhan. Dan aku tahu bahwa Tuhan Allahku adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik. Ayat 8 berkata begitu. Aku berkata kepadamu,
Dia akan segera membenarkan mereka. Saudara, dengan kata lain, dia Tuhan akan menjawab doamu. Dia Tuhan akan mengabulkan permintaanmu. Dia Tuhan akan mengangkat bebanmu, persoalanmu. Sebab tidak akan dibiarkannya engkau mengalami pergumulan itu melebihi kekuatanmu. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu masih mengalami pergumulan itu, beban itu, serasanya berat sekali. Tetapi sebenarnya engkau masih punya kekuatan untuk menghadapinya. Karena Tuhan tidak berikan beban itu, tidak diizinkan beban itu melebihi kekuatan kita untuk mengangkat beban itu. Amin. Dia Bapa yang baik. Dia tidak akan kasih beban yang melebihi kekuatan kita. Ya, kita punya kemampuan mengangkat 100 kilo, nggak mungkin 200 kilo dikasih ke kita. Kalau dikasih di pundak kita 200 kilo, kita penyet sudah. Itu namanya penyiksaan, dan Tuhan tidak pernah menyiksa kita. Tuhan tidak pernah menyiksa kita. Ya, diuji supaya punya kualitas iman yang mantap, iman yang berkualitas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia akan segera membenarkan mereka. Dia akan segera menolong mereka. Sebelum kita ditolong oleh Tuhan, sebelum jawaban doa, yakinlah dan percayalah Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Akan tetapi, ini yang utama, yang Tuhan mau katakan juga. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Jadi, jauh lebih utama adalah keyakinan kita, iman kita, percayanya kita kepada Yesus itu jauh lebih utama daripada pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita rindukan itu. Ada banyak orang mengalami mujizat daripada Tuhan. Ketika dia punya pergumulan, punya sakit, penyakit segala macam, datang kepada hamba-hamba Tuhan, minta doa, kemudian terjadi mujizat. Nah, persoalannya setelah mereka mengalami mujizat itu, adakah mereka tetap percaya kepada Yesus? Adakah mereka menyerahkan diri untuk menjadi pengikut Kristus? Adakah mereka menjadi orang percaya? Kita tidak tahu. Tetapi ini menjadi suatu pertanyaan yang penting. Karena ada banyak orang hanya ingin ditolong saja, ingin mengalami mujizat saja, ingin disembuhkan saja, ingin diberkati saja. Tetapi menyerahkan diri untuk terus mengikut Tuhan, tidak. Ini menjadi persoalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika hakim yang tidak takut akan Allah itu akhirnya mengabulkan permohonan janda yang terus berjuang tanpa henti-hentinya, bukankah Allah akan mengabulkan permohonan kita? Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mengabulkan doamu. Katakan, Bapak Ibu yang di rumah, saya mau berkata, Tuhan akan mengabulkan doamu. Jika engkau berdoa datang kepada Bapa yang baik itu, bandingkan hakim yang lalim itu. Karena janda itu terus menerus datang, akhirnya udah dikabulkan saja daripada menyusahkan. Kata hakim itu. Tetapi Tuhan tidak akan pernah berkata, kau menyusahkan aku. Tidak. Bukankah Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ketika saudara dan saya mengalami beban pergumulan dan datang kepada Tuhan, ini justru menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau kita pergi ke tempat lain yang bukan kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada yang lain, itu mendukakan hati Tuhan. Jadi Tuhan tidak kita repotkan, tidak susah menyusahkan Tuhan. Artinya, oh Tuhan sudah susah ya ketika aku datang. Tidak. Walaupun secara praktis kita, secara manusia, seringkali juga menyusahkan Tuhan. Ya, kalau maksudnya begini, kalau semuanya beres kita lupa sama Tuhan. Kita asik dengan berkat-berkat. Waktu kita sehat, berkat berkelimpahan, pesta-pesta, happy. Kemana kita pergi? Oh, ini hari Minggu. Ya, hari Minggu jalan-jalan aja lah. Tidak usah ke gereja. Tetapi ketika kita sudah susah, sulit, berat, beban ini, oh Tuhan, gitu ya. Jadi kalau semua orang berteriak, oh Tuhan ya, menyusahkan Tuhan juga ya. Ya, tapi Tuhan tidak pernah susah. Dia Bapa kita yang baik. Saya gambarkan begini, tadi pagi dalam merenungkan ini seperti seorang ibu ya yang punya baby, sangat mengasihi babynya. Malam-malam ketika
baby menangis. Seorang ibu tidak berkata, kau susahkan aku. Secara kesana kau dilemparkan anaknya, itu enggak. Dia akan bangun, dia akan memeluk lagi, ya dia akan kasih menyusui lagi, dan sampai tertidur lagi, dia bisa tidur lagi. Sudah nyenyak, tiba-tiba ya sang baby nangis, memang terganggu, tetapi dia tidak merasa terganggu ibu itu. Dia akan bangun karena dia tahu ada anak yang dikasihinya. Saudara yang terkasih itu dalam Tuhan. Tuhan tahu beban pergumulan kita. Tuhan tahu seperti bayi yang tiba-tiba menangis karena mungkin ya ada sesuatu yang dialami. Sang ibu akan terbangun dan akan memperhatikan anak itu. Saudara, tidak ada seorang ibu yang hanya melihat-lihat anaknya menangis sampai mau mati baru mau mati ya, harus diangkat. Gak ada. Tiba-tiba ada anak kecil, mamanya langsung, ada apa? Langsung lari dan biar anak itu langsung dipeluk. Enggak, terus nak, kurang kuat nak, gitu. Mama enggak beres itu, enggak ada begitu. Pasti langsung dipeluk anaknya, ya ibu Emma ya. Ketika sekecil nangis, masa nangis nih gimana toh? Pasti langsung, ada apa nak? Langsung diangkat, digendong, baru dipukul-pukul, so, langsung nyaman. Bapak kita Bapak yang baik. Ketika engkau mengalami beban pergumulan, memang belum dijawabnya, tapi dia tahu engkau masih mampu menghadapinya dan dia punya waktu untuk menolong. Ya, jika hakim yang tidak takut akan Allah saja akhirnya mengabulkan permohonan janda yang terus-menerus datang tanpa hentinya, bukankah Allah akan mengabulkan permohonan kita? Jangan ada yang putus pengharapan. Naikkan terus doamu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Itu sebabnya kita berseru kepadanya, ya Abah, ya Bapa, yang dekat dengan kita. Dia memberi yang terbaik. Waktu kita minta roti, adakah dia kasih batu? Enggak. Roti untuk dimakan pasti roti dikasih, bukan batu. Kita minta ikan, kemudian dikasih kelajengking? Tidak. Dia beri yang terbaik. Dan dia bertindak tepat pada waktunya. Tepat. Tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Inilah waktunya Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu, waktunya Tuhan bagi saudara, waktunya Tuhan bagi saya ada. Dan pada waktu itu tidak ada satu kuasa yang sanggup menghalangi ketika waktunya Tuhan bertindak untuk menolong kita. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalangi, menggagalkan waktunya Tuhan. Dan di situ kita berkata, puji Tuhan, ini maksudnya Tuhan. Mengapa baru sekarang aku ditolong? Aku tahu bahwa Engkau Tuhan yang mengasihiku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada waktunya Tuhan yang mampu menolong kita. Jangan cari kekuatan yang lain, jangan beralih kepada yang lain. Tetaplah di jalan Tuhan, tetap terima kebenaran firman Allah, tetap pandang kepada Bapa yang baik. Dia memberi yang terbaik, dia mampu menolong kita. Dan yang terpenting baginya adalah apakah kita tetap memiliki iman. Bagi Tuhan gampang untuk menolong, gampang untuk memberkati kita, mudah baginya untuk memulihkan kita. Tetapi persoalannya adalah ketika kita sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan itu, adakah kita tetap memiliki iman? Adakah kita tetap percaya kepadanya? Apalah artinya mujizat, kesembuhan, berkat-berkat jika pada akhirnya tidak membawa kita kepada kedekatan kepada Allah. Hanya mau berkatnya saja, itu sesuatu yang sia-sia. Jadi ketika anak manusia itu datang, adakah kita punya iman? Ini yang terpenting. Kalau saudara belum dijawab doa-doa saudara, masih diizinkan harus menderita, jangan goncang imanmu. Yang Tuhan lihat adalah iman kita. Kita mau berkata, aku percaya Yesus Kristus Tuhanku. Dia hidup, dia berkuasa, dan aku mau menyerahkan hidupku kepadanya. Dia punya rancangan yang indah bagiku. Dia tidak hanya sekedar mengabulkan permohonan kita, tidak hanya sekedar untuk menolong-menolong, tapi yang dia mau lebih daripada sekedar permintaan kita itu. Tetapi dia mau supaya pada akhirnya kita ada bersama-sama dengan dia. Setiap orang yang percaya ada bersama-sama dengan dia.
Amin. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, percayakan hal itu. Saudara, Tuhan tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 18 ini, ayat pertama sampai 8, mengajarkan kita. Yang pertama, teruslah berdoa tanpa jenuh-jenuhnya. Dan jangan sampai kehilangan pengharapan. Doa, doa, doa. Pribadi kita berdoa, keluarga kita berdoa, gereja kita berdoa, bangsa kita berdoa. Terus berdoa. Ada program pemerintah doa bersama. Memang itu harus kita lakukan. Berdoa, 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 berdoa. Berdoa senantiasa. Datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, Allah adalah Bapa yang baik. Pandanglah kepada Bapa kita yang baik. Dia memberi yang terbaik bagi kita tepat pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri. Dan naikkan satu pujian Bapak Ibu yang di rumah. Terima kebenaran firman Allah. Teruslah berdoa. Jangan berhenti. Jangan putus di tengah jalan. Jangan kehilangan pengharapan. Pandang. Dia Bapa kita yang baik. Dia Bapa yang baik. Pasti memberi yang terbaik bagi kita. Dan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Mari kita datang kepada Tuhan. Pada saat ini juga Ibu Sari yang kemarin dioperasi, percaya Ibu, Tuhan akan pulihkan. Operasi yang sudah berjalan dengan baik kita syukuri, dan bekas operasi akan Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Oma Ros, ya Tuhan akan memulihkan Ibu. Percayalah, berdoa. Tuhan akan tolong, akan terjadi pemulihan. Ya, kemudian untuk Ibu Junior, percaya kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu. Datang kepadanya, serahkan bebanmu, pergumulanmu kepada Dia. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Akan mendapatkan ketenangan, sukacita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Datanglah kepadanya. Untuk Oma Owen, terus bersukacita bersama Oma. Ya, Tuhan terus menolong. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepadanya. Kita tetap percaya kepadanya. Kita naikkan pujian ini. Kita terus percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Tuhan bukan waktu kita. Amin. Jangan sesali keadaan dunia. Semua waktu Tuhan. Tetap setia menantikannya. Segala yang terjadi di hidupku, percaya waktunya Tuhan, semuanya indah pada waktu. Kami percaya Tuhan, ada waktunya Tuhan bagi kami. Ada waktunya pertolongan itu akan kami nikmati. Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Amin. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu.
semuanya indah pada waktunya, semuanya indah pada waktunya, pada waktunya. Bapa di surga, kami percaya akan firman-Mu. Semuanya ada waktunya, ada waktu Tuhan bagi kami. Ada waktunya bahwa kami akan menikmati, merasakan, mengalami, menerima jawaban dari doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami akan mengalami pemulihan, kesembuhan, menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan, pulihkanlah anak-Mu, Ibu Sari yang kemarin dioperasi. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga anak dalam kandungan diberkati oleh Tuhan, diberikan pertumbuhan yang baik, normal, rohani dan jasmani. Tuhan, kasih sayang Tuhan melimpah dalam kehidupan keluarga ini. Demikian juga Tuhan, Engkau memulihkan kondisi Oma Ros setelah mengalami vaksin, supaya vaksin berfungsi dengan baik, kekebalan tubuhnya boleh kuat ya Tuhan, dan terus Ibu Ros boleh kuat di dalam Tuhan. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa menyerahkan Ibu Junior ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah, Tuhan berikan kelegaan dalam hidupnya. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulannya, biarlah tangan Tuhan yang menolong. Berikan sukacita, damai sejahtera baginya. Berikan kebahagiaan ya Bapa. Demikian juga Tuhan, kesehatan Oma Owen. Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan tolong Oma dan juga Opa dalam kehidupan mereka. Mereka terus memuliakan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Bapa, semua sidang jemaat dimanapun mereka berada, jemaat yang mengikuti rangkaian ibadah melalui virtual ini, Tuhan, hamba berdoa mohon berkat Tuhan turun atas mereka. Setiap pribadi, setiap keluarga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang mengikuti, yang mendengarkan kebenaran firman Allah, yang menaikkan pujian penyembahan kepada Allah, yang menaikkan doa-doa kepada Allah. Semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Berkati semua kami pelayan-pelayan-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri rangkaian ibadah kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepadamu. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di rumah, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Serahkan hidupmu. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta sampai bertemu kembali. Kasih Kristus menaungi. Tuhan Allah beserta engkau sampai silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Saat teduh sejenak. Baik Bapak Ibu, pengumuman untuk kita. Ya, ibadah untuk sepekan ini semua kegiatan tetap kita lakukan secara virtual ya.
Dan untuk hari Minggu depan akan diumumkan apakah kita sudah bisa seperti biasa normal atau masih virtual. Akan diumumkan melalui WA jemaat ya. Jika ada beban pergumulan Bapak Ibu bisa disampaikan ke sekretariat ya atau ke WA jemaat, dan tiap pagi kita akan bawa di dalam doa. Bapak Ibu, kita rindu terus jemaat Tuhan juga mengikuti program doa pagi. Bapak Ibu bisa mengikuti dari rumah melalui live Facebook dan YouTube. Nah, pengumuman berikutnya akan nanti disampaikan melalui WA jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.